Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Eh, Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi, program studi akuntansi manajerial dan dari kelas AM4B. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang tentang manajemen pemasaran ya teman-teman. Lalu maka dari itu saya akan men-share screen kan hasil dari diskusi kita. Ya, untuk selanjutnya ini tentang mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu kami mengambil tema perilaku pasar industri. Kami dari kelompok 2, izinkan kami perkenalan. Yang pertama ada Ancila Marinda Pijar, yaitu yang kedua ada saya sendiri Ero Koramantika, dan yang ketiga ada Regita Nurjatia. Untuk materi yang pertama yaitu perilaku pasar industri akan dijelaskan oleh teman saya Ancila Marinda Pijar. Silakan. Ya, terima kasih Riko. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perilaku pasar industri. Untuk yang pertama, pasar industrial, pasar produsen, atau pasar organisasional adalah kelompok organisasional yang membeli produk dan jasa untuk dijual kembali atau diproses menjadi produk lain yang akan dijual untuk kepentingan organisasinya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada karakter pasar industrial. Di sini ada 3 karakter yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu jumlah pembeli industrial relatif sedikit, tetapi volume pembeliannya lebih besar daripada volume pembelian pasar konsumen. Kemudian yang kedua, pembelian barang yang dilakukan oleh pasar industrial adalah lebih kontinu. Kemudian untuk karakter yang ketiga, melakukan pembelian dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada faktor pengaruh perilaku pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pasar industrial di sini ada 4. Yang pertama yaitu lingkungan organisasi yang terdiri dari tingkat permintaan, situasi ekonomi, daya modal, tingkat perubahan, teknologi, politik, dan peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua ada intra-organisasi yang terdiri dari tujuan organisasi, kebijakan prosedur, struktur organisasi, sistem, pertumbuhan, inovasi, survival, dan juga keuntungan. Kemudian untuk faktor yang ketiga ada inter-organisasi dan inter-individu yang terdiri dari relasi antara pemasok, investor, masyarakat, dan perusahaan, pemenang jabatan, serta persuasi. Kemudian untuk faktor yang terakhir ada faktor individual, ini yang terdiri dari umur, income, edukasi, empati, kepribadian, dan juga sikap maupun karir. Nah, kemudian di sini ada karakter pasar industrial. Di sini ada 3 karakter. Yang pertama ada pembelian baru. Pembelian baru ini merupakan pembelian yang dilakukan untuk pertama kalinya. Kemudian untuk karakter yang kedua, pembelian ulang renovasi merupakan pembelian kembali atas kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk karakter yang terakhir ada pembelian ulang rutin. Merupakan pembelian ulang yang sudah dilakukan secara periodik atau rutin. Kemudian selanjutnya perilaku pasar pembeli para pedagang akan membeli barang dagangan untuk dijual kembali kepada konsumen. Jenis produk ini dapat dibedakan dalam beberapa ragam pilihan. Di sini ada 4 ragam. Yang pertama yaitu ada ragam adalah ragam dagangan yang mempunyai banyak kategori dan banyak pilihan pada masing-masing kategori. Kemudian ragam yang kedua ada ragam lebar dan dangkal, adalah ragam barang dagangan yang mempunyai banyak kategori tetapi hanya mempunyai pilihan terbatas pada masing-masing kategori. Kemudian ragam yang ketiga ada ragam tipis dan dalam, adalah keragaman barang dagangan yang hanya mempunyai sedikit kategori tetapi menyediakan pilihan yang sangat lengkap. Kemudian ragam yang keempat yaitu ragam tipis dan dalam, adalah keragaman barang dagangan yang mempunyai sedikit kategori maupun pilihan. Kemudian lanjutkan perilaku pasar pembeli selanjutnya. Di sini ada organisasi pembeli yang dibedakan juga yaitu
organisasi penjualan yang terpisah dengan bagian penjualan lebih terspesialisasi, lebih dekat dengan konsumen, tetapi berpeluang untuk berkonflik dengan bagian penjualan. Kemudian yang kedua yaitu organisasi penjualan yang terpadu dengan bagian pembelian lebih mampu memadukan antara kepentingan pembeli dan juga penjual. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan sumber personalnya, organisasi pembelian ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu organisasi pembelian yang berpersonal atau internal. Kemudian yang organisasi pembelian yang berpersonal dari luar perusahaan atau eksternal. Kemudian yang ketiga, bagian pembelian lokal yang berpersonal independen. Kemudian yang keempat, organisasi koperasi pembelian yang mempunyai personel sebagai anggota koperasi pembelian adalah para pembeli independen. Kemudian selanjutnya ada perilaku pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah organisasi atau lembaga pemerintah yang membeli produk-produk untuk menjalankan kegiatan operasionalnya melayani kepentingan masyarakat. Partisipan dalam proses pembelian pemerintah dibedakan menurut strata pemerintahannya. Bisa pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1, tingkat 2, sampai pemerintah pada tingkat-tingkat di bawah. Kemudian selanjutnya masuk pada bagian segmentasi pasar. Di sini yang pertama ada pengertian dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pada tahun 2012, pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Kemudian menurut Kasali pada tahun 1998, segmentasi pasar adalah proses mengkotak-kotakan pasar ke dalam kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Karena sifatnya yang homogene, maka akan sulit bagi produsen untuk melayaninya. Oleh karena itu, pasar harus memilih segmen-segmen tertentu saja dan meninggalkan bagian pasar lainnya. Bagian segmen yang dipilih pun harus disesuaikan dengan kemampuan dari produsen serta bagian yang dipilih merupakan bagian yang homogene. Selanjutnya ada peran segmentasi pasar. Pilih-pilih outlet dengan proses penataan dan penyampaian nilai kepada konsumen dalam bentuk yang ia sebut STP atau singkatan dari segmentasi, targeting, dan juga posisi. Segmentasi pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Pada tahap ini perlu adanya informasi dan pemanfaatan peluang yang di pasar. Kemudian masuk ke bagian perannya. Yang pertama ada peran segmentasi dapat memungkinkan pemasar untuk lebih bagus. Kemudian untuk peran yang kedua, segmentasi memungkinkan pemasar mendapatkan insight mengenai peta kompetensi di pasar. Kemudian yang ketiga, segmentasi merupakan basis untuk memudahkan pemasar mempersiapkan. Kemudian untuk segmentasi merupakan faktor kunci mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda. Nah, berikut ini ada tujuan segmentasi pasar. Menurut Ciptono pada tahun 2013, tujuan utama dilakukannya segmentasi pasar, targeting, dan juga positioning adalah menempatkan suatu produk ataupun merek di dalam benak konsumen sehingga produk atau merek tersebut memiliki keistimewaan atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sebuah produk dipilih oleh konsumen karena keunikan ataupun perbedaan produknya. Menurut Weinstein tahun 1994 diikuti dengan masalah pada tahun 1998 mengemukakan bahwa segmentasi pasar mempunyai tujuan utama yang sama, yaitu melayani konsumen yang baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan dari melakukan segmentasi pasar. Kasali pada tahun 2008 menjelaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan melakukan segmentasi pasar. Di sini ada 5 keuntungan. Yang pertama yaitu desain produk lebih sesuai terhadap kebutuhan pasar. Kedua, yang melakukan analisa pasar. Segmentasi pasar dapat membantu dalam mendeteksi siapa yang menjadi pesaingnya dalam pasar. Kemudian yang ketiga, menemukan niche market. Setelah melakukan analisa pasar, perusahaan akan menguasai konsep segmentasi dengan baik dan akan menemukan sebuah ide untuk menjangkau niche market. Kemudian yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Kemudian keuntungan yang terakhir yaitu
menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada pendekatan segmentasi pasar. Pada pendekatan segmentasi pasar ini ada 4 metode, yang terdiri dari metode demografis, geografis, behavioristis, dan juga psikografis. Dan pada masing-masing metode juga memiliki variabel. Nah, di sini yang pertama ada segmentasi demografis. Dengan segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, generasi keluarga menurut, dan kelas sosial. Variabel-variabel demografis adalah dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok pelanggan. Kemudian selanjutnya ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis dilakukan dengan maksud untuk mengklasifikasikan